Sore ini aku dengan 2 ekor kawanku mencoba untuk trekking di sore hari. Kebetulannya hari ini hujan sempat reda, jadi memungkinkan kita untuk memulai perjalanan di jam 2 siang. Ya, 2 siang. Lihat hutannya. Beuh. Cantik banget. Nih, ini debu dari tanah atau emang pohonnya yang kena hama. Jadi buat teman-teman yang tahu komen di bawah, tapi kayaknya ini kena penyakit di pohonnya. Ya. Kayaknya ini kena hama deh. Buat kawan-kawan yang tahu boleh dong share pengalamannya. Kenapa nih pohon ini, beberapa daun di pohon ini ada yang kena warna coklat. Oke. Dan sepertinya ini menjadi tempat terdekat dan menjadi opsiku untuk bermain tiap minggu kayaknya. Kalau jenuh-jenuh main kesini, dan pemandangannya pun gak kalah bagus loh dari gunung-gunung yang tinggi. Nah, oke, kalau kawan-kawan kedengaran nih di arah sebelah sana, kayaknya ada suara trail yang lagi beraktivitas di sana. Ini biasanya soalnya nih sekitar sini masih banyak jalur-jalur trail. Wah. Halo guys, istirahat sebenarnya cari tanamannya. Aduh, ya anu ngopi aduh. Alah. Oh, cicing di mana? Cicing di mana? Nah, cing jelas ngomong deh. Cicing di mana? Di Jogja. Aduh. Di sini ada tempat di mana biasanya pemburu bagong, bahasa Indonesia naon? Babi hutan ya? Babi hutan diburu. Dan kalau kawan-kawan dengar suaranya dari kejauhan, ini ada suara yang katanya pemburunya, men. Pemburu yang biasanya mencari bagas atau B2. Itulah pokoknya. Serunya yang nampak bagusnya boga putih cai. Tak yo. Kalian tahu banget salangar awak jebrog sieun ku anjing musukuna opat tuh bisa nangtung. Teh puter jangan gitu ya teh. Aku gak tahu pastinya ini tempat buat apa. Yang jelas ada beberapa tumpukan kayu yang memang ditebang dan saya kayaknya sengaja buat dikumpulin. Dan juga ada aktivitas kayaknya menurut Iqman Paujan pemburu, men, memburu bagong. Biasa bahasa lokalnya moro bagong. Beberapa ekor anjing juga. Kayaknya lagi mencari indikasi bagong atau bagas. Ya, aku baru tahu nih. Popang liwatan bagong asna teh mah. Atau hewan-hewan nu beragi 4 weh. Men ngedapang men.
Kemana itu men? Lanjut men? Ke tempat jalan negara neng. Ayo. Keburu hujan. Nampaknya kita akan melanjutkan perjalanan ke sumber suara di mana suara itu berada. Jadi kayaknya tujuan kita adalah di sana. Oke, suhunya mungkin nggak begitu dingin, tapi aku nggak tahu nih, entah karena badan kita yang emang anget karena trekking dari tadi, atau memang suhu di musim penghujan yang biasanya nggak begitu dingin, berbeda dari suhu kemarau panjang, yang notabene kalau siang panas terik, malamnya biasa atau sore berkebalikan dari suhu siang, jadi malam bener-bener nusuk tulang. Au, au, au. Oh shit. Nampaknya populasi pohon pinus di sini cukup banyak dan yang kurasa suhunya udah mulai lumayan dingin. Ketimbang dari suhu dari tadi ya, suhu sebelumnya. Oke. Sampai di area camp di mana ini tempat yang cukup strategis, datar dan cukup kering. Jadi ada kemungkinan tidak akan banjir atau terkena cipratan dari air hujan. Halo kawan-kawan, aku Riga, balik lagi di Tulis Ulang. Tepat dari Selasa, tiba-tiba ada kabar seorang kawan mengajak untuk trekking di siang hari yang cukup mendung ke salah satu tempat di mana masih banyak pepohonan pinus dan cukup asri. Hanya saja ini tempat yang sering dikunjungi oleh para pemburu bagas dan seringkali hari weekend dijadikan tempat untuk trail, ya, anak-anak komunitas trail. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 5 sore. Sebentar lagi kami akan bergegas untuk packing, untuk pulang, karena dari awal emang tidak ada niatan untuk bermalam di tempat ini. Sepertinya tempat ini akan menjadi salah satu tempat favorit yang paling dekat, yang paling mudah diakses untuk sekedar camping atau bikin shelter, untuk belajar survival. Nah, sayangnya tempat ini cukup jauh dari sumber mata air, jadi ada kemungkinan harus membawa air yang cukup atau lebih. Setelah mendirikan shelter yang ala kadarnya karena dirasa gak bakal hujan, lanjut kami memasak air untuk nyeduh kopi dan menyantap mie. Karena kami menghindari trek malam, jadinya diputuskanlah harus prepare sebelum maghrib. Yah, sayang banget, padahal masih betah. Tapi mau gimana lagi, kami kekurangan penerangan. Jadi demi keselamatan bersama, kita pulang saja. Next time mungkin akan kita coba menyusuri lebih jauh. Barangkali peralatan mumpuni, aku akan mencoba untuk menginap. Jadi untuk sekarang kita pulang saja. Dan akhirnya kami pulang di jam 6. Untungnya aku bawa headlamp untuk meminimalisir terjadinya gelap di trek. Jadi aku untungnya bawa headlamp. Guys, ini orang penakut sumpah. Penakut sumpah. Men, pocong. Kita mengambil trek yang cukup berbeda karena mencari trek tercepat untuk menuju pulang. Ya meskipun lumayan terjal, berbeda dari trek sebelumnya saat kita berangkat yang landai, trek ini cenderung menanjak. Kabut udah mulai turun, ada baiknya kita mempercepat langkah karena cukup menyulitkan trek di tengah gelap malam. Jadi
Oke, akhirnya aku kembali ke jalan yang sering aku lewati ketika trekking pagi hari seminggu sekali. Jadi treknya nggak begitu asing buatku. Baterai HP ku habis, energi juga. Aku bergegas karena waktu menunjukkan jam 6 sore. Dan ini pengalaman vlog pertamaku yang luar biasa. Sedikit banyak salahnya mohon dimaklumi. Saya Tiga Kencana, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.